Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa la ma ba'du. Sahabat TMB yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kita yang berlimpah, yang barokah, yang halal untuk bekal kita sekalian ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan generasi dari anak cucu kita sekalian solih solihah, kita dan keluarga kita bisa istiqomah ibadah. Dan pada saatnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat CMB yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Nashul Iman, dan kali ini kita sampai pada makalah yang kedua di bab sunai, bab sulasi maksudnya. Dan makalah ini disampaikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina wa 'ala auladina wa 'ala talamidina wa 'ala jam'iyatina min barakati fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah, maqalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun la tudraku bisalasin. Ada tiga perkara itu tidak bisa dicari dengan tiga perkara yang lainnya. Maksudnya, kata Imam Nawawi, salasu khisalin, maksudnya tiga perkara, tiga keadaan, tiga tingkah. Itulah tutlabu bisalasati asya, tidak bisa dicari dengan tiga perkara yang lainnya. Pertama, al-ghina bil munah, kekayaan itu tidak bisa dicari dengan harapan. Lafaz al-muna bi dhammil mim jam'u maniyatin ay fala yahsul ghina bil amani bal bil qismati min Allah Ta'ala. Maksudnya, kekayaan itu tidak bisa dicari dengan hanya berharap, tetapi kekayaan itu mutlak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak orang yang kerja keras, tapi akhirnya tetap aja pada titik kemiskinan. Orang yang menggunakan waktunya hampir 24 jam dia gunakan untuk berupaya mencari kekayaan. Bahkan tidak jarang orang yang kehilangan keseimbangan diri. Bahkan lebih daripada itu, begitu banyak orang yang lupa diri sehingga lupa bahwa dalam diri seseorang itu ada nilai yang harus dipertahankan, yaitu keimanan. Tidak jarang di antara sebagian orang yang menggadaikan keimanannya untuk sebuah kekayaan. Tapi ternyata kekayaan itu tidak kunjung datang. Kenapa? Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya dan berharap miskin dengan mensedekahkan seluruh harta bendanya, habis seluruh harta bendanya untuk disedekahkan, tapi
ketika kata Allah kamu harus menjadi orang kaya, Abdurrahman bin Auf malah jauh bertambah kekayaannya. Kemudian yang kedua, kata Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wasabab bil khitab, fala yahsul as-sabab bi khitab asy-syari bil hina wa nahwi. Yang kedua, berharap muda, berharap kembali menjadi muda, balik maning no maning mangkusen, itu dengan cara mensemir rambut yang ada di kepalanya, tetap aja dia tidak akan pernah menjadi muda lagi. Tenaganya, pikirannya, nafsunya dan lain sebagainya, dia tidak akan pernah kembali lagi menjadi muda dengan cara menyemir rambutnya. Kemudian yang ketiga, wasihah bil adwiyah, dan tidaklah ketentuan seseorang itu bisa sehat hanya dengan berobat saja. Karena obat itu adalah ikhtiar belaka, upaya belaka. Yang menjadikan orang sakit itu Allah, dan yang menyembuhkan seseorang yang dalam keadaan sakit itu juga Allah. Tetapi sayangnya, begitu orang terkena, salah satu keluarganya terkena sakit, dan dia berangkat untuk mengobati si sakit, padahal dirinya sadar bahwa sakit dan sehat itu milik Allah. Orang sakit itu karena Allah memberinya sakit. Begitu pula ketika seseorang dalam keadaan sembuh dari penyakitnya, hakikatnya kesembuhan itu juga Allah yang memberikannya. Tapi sayang, ketika merasa tergesa-gesa untuk mengobati si sakit, berangkat ke rumah sakit A, B, C dan lain sebagainya dengan perbekalan yang sudah cukup komplit, sayang jarang di antara mereka yang justru pamit dulu pada zat yang memberikan kesembuhan. Dengan cara berdoa misalnya, dengan cara sholat hajat terlebih dahulu misalnya, bahwa dia berniat untuk membawa si sakit berobat dalam rangka ikhtiar agar Allah memberikan kesembuhannya. Itu hampir tidak ada pada kita. Bahkan ironisnya, sahabat TMB, ketika seseorang berobat kemana-mana, kemana-kemari mah ayu-ayu ting-ting, kemana-mana, ke rumah sakit A belum juga sembuh, ke rumah sakit B belum juga sembuh, ke rumah terus dari satu kota ke kota yang lainnya. Tiba-tiba dia membeli obat yang ada di warung dan ternyata sembuh. Apa kata mereka? Ternyata warase mah kenang obat warung baik. Ini bahaya. Begitu banyak hama yang menyerang tanaman kita, sawah kita obati dengan berbagai macam obat tidak mempan. Begitu kita menggunakan dengan obat yang sangat murah, apa katanya? Ternyata warase mah kenang obat sing murah baik. Ini bahaya. Abu Bakar mengingatkan kita, tidak ada kesembuhan itu dengan obat, dan kesembuhan tidak bisa dicari dengan obat, karena sesungguhnya kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berobatlah kita, tapi dengan catatan tetap kita yakin bahwa yang memberikan kesembuhan itu Allah. Ada sebuah syair mengatakan, wa may yaqul bi tab'i aw bi'illah fa dzaka kufrun 'inda ahli millah, wa may yaqul bi quwwatil muda'ati fa dzaka bid'iyun fala taltafit. Barang siapa yang mengatakan wa may yaqul bi tab'i, obat anu itu bisa menyembuhkan, au bi'illah, atau dengan pengobatan itu, gara-gara berobat situ waras,
Jadi saya terkena penyakit ternyata sembuh karena diobati si A, diobati si B, diobati si C. Nah, dia lupa bahwa yang memberikan sakit Allah, yang mengangkat penyakit juga Allah. Maka orang yang mengatakan sesuatu itu bisa menyembuhkan, sesuatu itu bisa memberikan manfaat, bukan dilandaskan pada Allah, dikembalikan pada Allah, fadaka kufrun inda ahli millah, maka ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang menghantarkan seseorang pada kekufuran. Berhati-hatilah saudara, karena bedanya sedikit, bedanya tipis setipis kulit ari antara ucapan yang sahih dan ucapan yang mendapatkan kekufuran. Ucapan yang benar dan ucapan yang menjerumuskan kepada kekufuran. Di akhir zaman ini begitu banyak orang-orang yang kemudian keluar dari Islam, lebih disebabkan karena tidak menata kalimat yang diucapkannya. Maka berhati-hatilah mengatur kalimat, berhati-hatilah saat kita berkomentar. Jangan-jangan kalimat yang keluar dari lisan kita, komentar yang keluar dari lisan atau jari jemari kita justru mendatangkan sebuah kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.